Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Fahrizal Akbar, absen 7 dari kelas 12 MIPA 8, SMN 1 Sumeneb. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal umum sampai dengan neraca saldo. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian jurnal umum. Jurnal umum memiliki pengertian sebagai jurnal yang dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan dalam perusahaan dan dalam suatu periode tertentu. Pada umumnya, jurnal ini dipergunakan dalam akuntansi perusahaan jasa karena pada prinsipnya segala transaksi dalam perusahaan jasa dapat dicatat secara kronologis. Sedangkan pada akuntansi perusahaan dagang lebih efektif menggunakan jurnal khusus. Dalam jurnal umum ada beberapa prinsip dasar yang perlu Anda perhatikan, yaitu yang pertama, melakukan pengidentifikasian bukti transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan. Yang kedua, menentukan akun apa saja yang terpengaruh dengan transaksi yang terjadi dan menggolongkannya dalam jenis harta, utang, ataukah modal. Yang ketiga, menetapkan penambahan atau pengurangan terhadap akun yang terkait dengan transaksi yang dilakukan. Yang keempat adalah menetapkan untuk mendebit atau mengkredit akun yang terkait dengan transaksi yang terjadi. Yang kelima adalah mencatat transaksi ke dalam jurnal umum sesuai dengan bukti transaksi yang dilakukan. Di dalam akuntansi, jurnal memiliki 5 fungsi. Yang pertama adalah fungsi historis. Pencatatan setiap transaksi dilakukan berdasarkan tanggal terjadinya transaksi. Yang kedua adalah fungsi pencatatan. Jurnal digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Yang ketiga, fungsi analisis. Pencatatan dalam jurnal merupakan hasil analisis transaksi berupa pendebitan atau pengkreditan akun yang terpengaruh. Yang keempat adalah fungsi instruksi. Catatan dalam jurnal merupakan perintah untuk mendebit atau mengkredit akun sesuai dengan catatan dalam jurnal. Yang kelima adalah fungsi informatif. Catatan dalam jurnal memberikan penjelasan mengenai bukti pencatatan transaksi yang terjadi. Adapun manfaat dari pencatatan jurnal adalah mengetahui jumlah yang akan dicatat di satu atau lebih perkiraan. Misalnya seperti timbul pertambahan atau pengurangan suatu perkiraan dan mengetahui jumlah yang akan didebit atau yang dikredit tetap seimbang. Selain itu, juga sebagai referensi terhadap suatu jumlah telah diposting ke buku besar. Yang kedua adalah saya akan menjelaskan pengertian buku besar. Pengertian buku besar adalah buku yang berisi perkiraan mengenai ikhtisar dari pengaruh transaksi keuangan akibat perubahan aktiva, kewajiban maupun modal dalam perusahaan. Dalam pengertian lain, buku besar juga merupakan alat yang dipakai untuk melakukan pencatatan beragam perubahan di sebuah akun karena adanya transaksi keuangan. Dari ulasan di atas, fungsi dari buku besar dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama adalah menjadi bahan dan informasi dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, untuk dasar penggolongan dan transaksi yang sudah tercatat pada jurnal. Yang ketiga, untuk alat menggolongkan data keuangan dan bisa mengetahui jumlah maupun keadaan rekening atau akun. Yang keempat adalah untuk alat meringkas data transaksi yang sudah tercatat di dalam jurnal umum. Kemudian di sini ada macam-macam buku besar. Macam-macam buku besar adalah sebagai berikut. Yang pertama, buku besar umum atau general ledger. Yang kedua adalah buku besar pembantu. Yang ketiga adalah buku besar pembantu piutang usaha. Yang keempat adalah buku besar pembantu utang. Yang kelima adalah buku besar kreditor atau creditors ledger. Yang keenam adalah buku besar debitur atau debtors ledger. Kemudian di sini ada bentuk-bentuk buku besar. Yang pertama adalah buku besar berbentuk T. Buku besar ini adalah yang paling sederhana serta paling kerap digunakan. Yang kedua adalah buku besar berbentuk kontro.
Bentuk selanjutnya adalah skontro, yang mana buku besar ini berbentuk 2 kolom. Yang ketiga adalah buku besar berbentuk stafel. Buku besar ini memiliki bentuk halaman serta mempunyai lajur saldo. Adapun cara memindahkan dari jurnal umum dalam buku besar adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah terlebih dahulu memindahkan tanggal kejadian pada jurnal umum dalam tanggal yang ada pada buku besar. Yang kedua adalah pindahkan juga jumlah debit dan jumlah kredit dalam kolom debit dan kredit dalam buku besar. Yang ketiga adalah masukkan nomor halaman dalam jurnal dalam kolom referensi dalam buku besar. Dan yang terakhir adalah pindahkan penjelasan dan keterangan singkat dalam jurnal umum dalam buku besar. Yang ketiga adalah saya akan menjelaskan tentang pengertian neraca saldo. Neraca saldo atau trial balance adalah laporan pembukuan atau akuntansi yang mencantumkan saldo di setiap akun buku besar umum organisasi. Jumlah saldo debit terdaftar di kolom dengan judul saldo debit dan jumlah saldo kredit terdaftar di kolom lain dengan judul saldo kredit. Total masing-masing dari kedua kolom itu harus sama. Trial balance bukanlah laporan keuangan. Ini merupakan laporan internal yang berguna dalam sistem akuntansi dan pembukuan manual. Jika saldo pada neraca tidak seimbang, itu menandakan adanya kesalahan antara jurnal dan neraca saldo. Adapun fungsi neraca saldo dalam bisnis, yang pertama adalah untuk menyajikan kepada pemilik usaha daftar konsolidasi semua saldo buku besar. Yang kedua, ini adalah metode terpendek untuk memverifikasi keakuratan entry hitung yang dibuat dalam buku besar. Yang ketiga, jika total sisi atau kolom debit sama dengan total sisi kredit, trial balance berarti sudah cocok. Kalau tidak, berarti ada beberapa kesalahan yang telah dilakukan dalam beberapa akun atau pencatatan. Yang keempat adalah ini akan membantu dalam persiapan pembuatan laporan keuangan akhir seperti laporan arus kas, laporan laba rugi, atau neraca. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.